sistem antikris ini, siapa yang mau ikut dia, dia dikasih fame, dikasih famous, dikasih kemasyhuran dunia. Sama seperti ketika Yesus ditawarkan untuk lompat dari bukit. Aku berikan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Dan kita banyak yang terjerat oleh kemuliaan dunia. Tawaran iblis adalah umpannya kemuliaan dunia. Dan di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut. Iya, gayanya kan, ku percaya kau Tuhan, mana? Ya, wah, kurabasi, laba. Hilang semua. Jadi saya pikir, ini beneran nggak? Saya ini pengamat, orang yang nggak bodoh. Loh, ada KKR penyembuhan. Lah, justru rame-rame KKR waktu itu. Kenapa? Karena tipu daya. Jadi buat apa selama ini belajar sekian lama? Cuman dites dengan kayak begitu aja. Kayak Petrus dong kita. Aku siap mati. Wah, siap mati. Siap mati. Cuma ditakut-takut sama televisi, Jo. Oke, saya buktikan ini ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini apa? Bicara hati. Bicara hati berarti bicara alam roh. Berarti ini adalah Roh Kudus. Salah satu buah roh. Kalau bicara buah roh, maka itu ada hubungannya dengan rohku. Orang nggak bisa kepenuhan Roh Kudus kalau tidak ada buah-buah roh. Amen. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mah suruh kita yang beli, bukan diberi. Dia cuma kasih umpan, dan umpannya umpan yang mematikan atau membuat kita berdosa. Makanya dibilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak di antara kita menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka. Lihat di televisi itu, tak bongkar-bongkar ya, duka kan, senang itu. Dan jelek, bukan jeleknya, tabiat kita akibat daripada sistem yang mengadu kita berkompetisi, kita selalu didorong untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia bahwa saya orang kaya. Nggak tenang dia kalau nggak kasih lihat orang. Dia happy kalau orang, berhasil nggak ya? Padahal hasil maling. Tapi itu yang terjadi. Makanya kenapa dengan adanya gadget ini banyak yang terungkap. Karena ini adalah bagian daripada jebakan Batman. Ya, foto, tadinya nggak ketahuan, dia sembunyi-sembunyi, akhirnya tak bongkar. Ya, karena orang yang punya jam bagus, mobil bagus, dia mau orang tahu. Betul? Ayo. Dia punya tas bagus juga, dia mau orang tahu. Sampai banyak cewek-cewek itu bawa tas begini, dia kasih lihat nih. Di mall, dia kasih lihat. Makanya cewek-cewek paling senang kalau dikasih hadiah tas. Padahal nggak ada isinya. Waduh. Betul. Saya perhatikan kan, ini tas 500 juta apa ini? Ada kuncinya. Bawa kunci gembok. Aduh. Tetapi itulah tipu daya iblis. Ya, kenapa kita bisa tergoda? Karena dia pakai iklan, dia pakai idola-idola. Sementara idola itu dalam bahasa Inggris apa? Dia adalah berhala. Ya. Dia berhala, idola itu berhala. Menyembah berhala. Idolatry. Menyembah berhala. Sementara ada idol, pinter dia membuat kata-kata yang sebenarnya artinya ke sana. Coba bayangkan, manusia lebih mengeluh-elukan ciptaan Tuhan daripada penciptanya. Kalau saya enggak, mulai saat ini saya katakan Jesus is my idol. Amin. Ngapain manusia di ini? Oh, tipu-tipu semua. Ternyata mereka ciptakan itu. Sistem antikris ini, siapa yang mau ikut dia, dia dikasih fame, dikasih famous, dikasih kemasyhuran dunia. Sama seperti ketika Yesus ditawarkan untuk lompat dari bukit. Aku berikan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Dan kita banyak yang terjerat oleh kemuliaan dunia. Tawaran iblis adalah umpannya
kemuliaan dunia. Tawarannya itu, nggak ada lain. Dan di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut. Urusan perut. Makanya rajin-rajin berpuasa. Supaya Bapak Ibu belajar masuk ke alam roh. Sehingga tahu bahwa hidupmu, firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tapi juga dari ketela. Loh, itu di situ roti loh. Enggak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, di sini ini janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kita tetap gelisah? Karena protokol setan tidak menjamin keselamatanmu. Itulah kenapa orang menggunakan protokol setan yang saya tadi tunjuk-tunjuk itu. Mereka tetap khawatir. Karena apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan protokol Tuhan hanya ada, dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepadanya yang berkuasa. Amin. Makanya pakai protokolnya Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat berapa itu? Dan keselamatan hanya ada di dalam dia, bukan ada di dalam begini, enggak. Racun itu. Ya, poison. Benar. Lihat aja nanti, deteksi aja tuh kawan-kawan. Bertumbangan. Biarlah kita meninggal, mati fisik kita karena iman, bukan karena ketakutan. Upahmu besar di surga. Pertahankan iman, karena Tuhan mau, akuilah aku di dalam segala lakumu, termasuk ketika kita tampil di depan orang. Akui dia. Mengaku dengan mulut. Lalu bagaimana kita mau mengaku dengan mulut? Oh, ini aja mulut nggak bisa ngomong kok. Hah? Oh, pakai yang ayat berikutnya lagi. Percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati aja, tapi kita nggak berani mengaku. Seperti apa? Petrus. Banyak Petrus. Kalau Petrus, jangan pikir semua nasib kayak Petrus. Petrus masih didatangi Tuhan. Kalau kita naik pulang karena selesai, ya. Nah, ini ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, ya. Tetapi aku datang kembali. Inilah yang disebut tubuh Kristus, Rohku Kudus, ya. Kembali. Dia pergi, dia kembali dalam bentuk Roh penghibur. Nih, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Ada amin? Ada yang bersukacita? Amin. Nah, kalau bersukacita nggak ada pakai itu. Karena ini buah-buah roh juga. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Semua yang tadi kita bisa lakukan dengan pura-pura. Tetapi satu yang kita nggak bisa sembunyikan, penguasaan diri. Gitu. Kalau di sini, oh semua baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu Yohanes 16 ayat 16. Sama betul, saya kasih tahu ya. Itu kayak kami ini pegawai negeri dikasih gaji kecil. Ternyata sistem itu tipu daya. Supaya apa? Karena udah mengenal angka waktu di sekolah. Gila, sudah S2, sudah direktur misalnya. Cuma segini. Tapi ada dikasih anggaran tuh. Kita lihat kanan kiri, ada yang lihat nggak? Sudah ambil Jo. Bikin laporan sesuai dengan itu. Jadi laporan itu selalu isinya apa? Bagi sama kurang. Itu. Karena yang tambah sama kali so masuk.